Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, saya Faisal Nur Cahyo dari Deteksi Channel. Sekarang berada di kampus Universitas Bilfat. Saya di sini ingin ngobrol, minta pendapat, minta masukan, minta pemahaman tentang penilaian hukum di mata remaja dan mahasiswa. Nah, bisa disimak di video kali ini. Saya di sini ingin membahas tentang hukum di mata remaja dan mahasiswa dengan pakar hukum, yaitu dosen Fakultas Hukum Kampus Universitas Bilfat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Faisal Nur Cahyo dari Deteksi Channel. Saat ini saya berada di kampus Universitas Bilfat, tempatnya di Desa Siman, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Nah, untuk berbincang-bincang kali ini bertemakan hukum di mata remaja dan mahasiswa. Kenapa sih kita kok mengambil hukum di mata remaja dan mahasiswa? Yang pertama dari remaja, karena di kalangan remaja ini saat ini yang paling banyak persentasinya melakukan tindak pidana kriminal itu di kalangan remaja, mulai dari kenakalan remaja, pergaulan bebas, balap liar dan sebagainya. Semuanya persentasinya paling terbesar ini adalah kalangan remaja, ya Bapak Ibu. Nah, dan kita sangat pautkan dengan mahasiswa, karena tempatnya juga di universitas dan mahasiswa adalah pilar dari majunya suatu bangsa ini. Nah, untuk berbincang-bincang kali ini ditemani langsung dengan pakar hukum dan dosen dari kampus Universitas Bilfat ini. Mungkin Bapak Ibu bisa perkenalan diri, oleh dari Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansori SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Bilfat. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama Deteksi untuk berbincang-bincang tentang hukum, dan ini sangat menarik sekali karena kita relasikan dengan remaja dan mahasiswa, dan mengingat bahwa remaja ini adalah generasi bangsa yang ke depan sangat diharapkan bisa menggantikan pemimpin-pemimpin hari ini, sehingga remaja itu merupakan aset. Kalau menurut saya sebagai prolog, demikian. Terima kasih. Jadi, tolong publik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bri Kumala MKN. Saya kebetulan dosen berkaitan dengan hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Bilfat. Nah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Deteksi.com, di mana hari ini kita akan melakukan perbincangan menarik dan santai seputar hukum di mata mahasiswa dan juga remaja, karena memang
pengetahuan kita sampai detik ini, dua subjek tersebut adalah subjek yang menyongsong kemajuan negara dan bangsa. Jadi tentu kemajuan dan bangsa itu dilihat dari remaja dan mahasiswanya seperti apa bertindak di lapangan. Itu saja sih. Menurut panjenengan di kalangan remaja dan mahasiswa ini untuk pemahaman tentang peraturan dan perundang-undangan itu seperti apa? Karena dasar hukum negara kita kan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pemahaman jenengan tentang hukum di kalangan remaja dan mahasiswa seperti apa, Bapak? Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Seperti prolog yang sudah saya sampaikan tadi bahwa remaja atau mahasiswa dalam hal ini juga remaja ya. Jadi itu adalah aset negara. Tapi sangat ironis kalau kita mencoba melihat laporan UNICEF ya, berdasarkan data yang dilansir oleh UNICEF tahun 2016, tingkat kenakalan remaja di Indonesia itu mengalami kenaikan sekitar 50%. Sangat luar biasa itu. Ini artinya bahwa hukum yang semestinya itu adalah sebagai instrumen untuk membuat keteraturan, tapi faktanya yang muncul adalah ketidakteraturan. Dan ketidakteraturan itu dilakukan oleh para remaja dengan berbagai macam atau dengan kejahatan yang sangat bervariasi sekali. Ya, yang paling umum adalah kejahatan narkotika, kemudian dan kejahatan-kejahatan yang lain. Relevansinya dengan pertanyaan tadi yang disampaikan tadi, itu satu bukti bahwa belum ada internalisasi peraturan perundang-undangan yang mestinya ini merupakan bagian dari tugas negara untuk lebih intens ya, untuk lebih keras dalam rangka untuk memberikan pembelajaran kepada remaja terkait dengan hukum dan bagaimana sikap remaja itu terhadap hukum. Jadi sejauh mana remaja itu patuh terhadap hukum berdasarkan laporan UNICEF itu kan bisa kita ambil kesimpulan bahwa ternyata lebih banyak tidak patuhnya daripada patuhnya. Kira-kira seperti itu. Nah, apakah itu memang dari karakter para remajanya, apakah memang remajanya itu tidak menggunakan dengan aturan-aturan, atau memang kesalahan pribadi yang dia sengaja, makanya tapi tidak tindakan yang bersalah itu, Bapak. Dalam perspektif kriminologi, ya, dan saya juga mengambil mata kuliah kriminologi. Ada teori juvenile delinquency, enggak saya juvenile delinquency. Jadi remaja itu kan masa transisi dari anak menuju remaja, menuju dewasa, demikian. Nah, proses transisi atau proses perubahan dari anak menuju dewasa ini kadang-kala ada ketidakstabilan secara emosional. Nah, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh remaja itu pada umumnya sebenarnya ada dua pengaruh internal dan pengaruh eksternal. Pengaruh internal itu berarti dalam diri anak itu sendiri, dari karakter anak itu biasaannya seperti itu. Sehingga ada beberapa instrumen atau ada beberapa aspek yang mestinya adalah bagian daripada perbaikan remaja itu, tapi tidak berjalan. Saya selalu memandang bahwa kejahatan entah itu dilakukan oleh siapapun, dilakukan oleh orang dewasa, dilakukan oleh remaja, itu bukan berada pada titik yang hampa. Jadi ada hukumnya. Jadi kejahatan itu hilirnya. Ada beberapa aspek yang mengantarkan anak itu atau remaja itu sehingga melakukan suatu kejahatan. Sehingga dalam perspektif kriminologi, kejahatan itu kemudian tidak bisa kita lihat hitam putih. Oh ini salah, oh ini benar, tidak bisa itu. Tapi apa yang melatar belakangi dari remaja tersebut? Jadi kalau sampai seorang remaja atau seorang pemuda yang melakukan satu kejahatan yang
sebetulnya sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan. Jadi kita perlu melihat lagi apa yang melatar belakangi dari remaja, sehingga upaya untuk melakukan perbaikan terhadap si remaja tersebut akan sangat mudah dipetakan. Dari aspek ini, aspek kriminal yang perlu diperbaiki. Tapi seluruh aspek itu harus saling mendukung. Seluruh aspek harus saling mendukung, terutama keluarga dari remaja. Jadi benar, keluarga, terus teman, untuk kayaknya yang tiap hari bersamanya kan juga mempengaruhi. Sangat-sangat berpengaruh. Ya. Ini lanjut ke bukit ya. Dengan realisasinya yang kenyataannya. Penyebaran remaja munculnya di kalangan perempuan. Ya. Ini sering kita lihat. Mungkin saat ini sudah sedikit berkurang. Itu kalau wanita ikut seperti kasarannya anak pang, umumnya anak pang. Ya. Itu menunjukkan seperti apa. Yang pertama itu wanita yang ikut anak pang. Kemudian yang kedua, saat ini banyak kafe-kafe atau yang digunakan karaoke. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah aplikasi hijau. Aplikasi? Hijau. Ya. Yang ini seperti itu. Mungkin pendapat dari Ibu seperti apa? Oke, kalau kita melihat fenomena-fenomena tersebut sebenarnya itu kan kita menelisiknya itu dari pergeseran dari era sebelum 2000-an kemudian ke era yang lebih milenial. Kalau sekarang malah generasi Z ya, Gen Z. Itu memang sedikit ada pergeseran pola pikir yang pertama. Jadi yang menyebabkan mulai dari adanya anak pang, kemudian karaoke, kemudian aplikasi hijau, itu sebenarnya mulai dari pola pikir. Pola pikir Gen Z itu dengan pola pikir mungkin dengan teman-teman yang milenial atau generasi 90-an, apalagi generasi 80-an, itu sangat jauh berbeda. Kalau kita belajar dari pola pikirnya. Nah, pola pikir itu terbentuk dari mana? Tadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Ansori, itu terbentuk dari inner circle-nya. Kalau bahasanya anak sekarang, mungkin saya lebih santai ya caranya. Jadi terbentuknya dari inner circle. Inner circle-nya itu dari mana? Mulai dari keluarga, teman-temannya, kemudian teman tongkrongannya. Kalau anak sekarang bahasanya seperti itu, pergaulannya seperti itu. Nah, dari inner circle. Nah, sebelum mereka inner circle ini tadi kan ada 3. Yang pertama muaranya kan dari keluarga. Biasanya anak-anak yang mungkin, bukan yang mungkin ya, yang biasanya dia anak pang kayak anak perempuan, kemudian dia ikut teman-temannya, istilahnya bereksplorasi. Kalau bahasanya mereka mau berekspresi, mengekspresikan perasaan yang tidak bisa mereka ekspresikan di rumah. Dan kurang perhatian dari keluarga. Jadi mereka mencari perhatian di luar. Dia merasa teman-teman yang di luar itu lebih memberikan perhatian daripada keluarganya. Nah, itu yang akhirnya membuat para remaja atau mahasiswa ini mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Pergeseran pola pikir yang diawali dari perhatian keluarga yang solusinya ya dari inner circle-nya, jadi dari keluarganya, parenting-nya. Kalau saya jadi bahasanya dia bahasa psikologi Pak ya. Jadi kita bahasa pendidikan. Jadi parenting, ilmu parenting. Kalau zaman sekarang mungkin kalau orang dulu cara mendidik anak itu seperti ini aja. Anak sekarang sama anak dulu itu sangat berbeda. Nah, kita kan jadi pendidik ya Bapak Ibu ya, sering pendidik. Yang punya ya kita belajar ya Bapak Ibu. Saya di universitas, saya masih di awal sekolah menengah kejuruan SMK itu. Sama aja. Kalau kita mau melanjuti hal sedemikian, kenapa remaja demikian itu? Kalau kita tidak bisa menyenangkan orang tua, soalnya sudah terlanjur saat ini seperti itu. Ya. Langkah-langkah selanjutnya seperti kita seorang pendidik itu seperti apa? Kalau kita sebagai seorang pendidik, kalau yang sudah pernah saya lakukan, itu ketika kita masuk di kelas, itu ada gelagat-gelagat yang berbeda dari
dari setiap anak yang memiliki masalah tersendiri. Dan saya tidak bisa menuntut setiap pendidik seperti itu, karena pendidik itu kan juga tidak semuanya memiliki waktu luang. Gitu. Jadi memang kita ketika mendidik, mengajar di kelas itu tidak hanya mengajar, tapi kita melakukan pengamatan. Nah, ketika ada indikasi-indikasi mahasiswa yang bermasalah atau siswa kita bermasalah, mungkin kita bisa ajak dialog terlebih dahulu. Dan itu sudah saya buktikan, dan alhamdulillah berhasil. Dan mulainya dari mana lagi? Tetap dari keluarga. Tetap dari keluarga. Nah, kalau sudah terjadi penyimpangan lah istilahnya seperti itu, akhirnya yang bisa dilakukan adalah kita sebagai pendidik memberikan suggestion, nasihat, kemudian menyarankan mereka untuk konseling akhirnya. Ketika masalah itu memang murni dari inner circle-nya, dari keluarganya. Jadi memang ada beberapa mahasiswa yang seperti itu. Jadi saya sarankan untuk konseling ketika sudah bercerita dengan saya. Tapi itu perhatian khusus ya, pakai anak-anak seperti itu. Itu perhatian khusus. Jadi sebenarnya mereka butuh teman untuk cerita. Tapi mereka nggak ada teman untuk cerita. Apanya seperti itu. Jadi butuhnya cuma cerita dulu. Ketika cerita didengarkan dulu, nggak langsung dijudgment tindakan mereka. Jadi ya memang penanganan. Jadi kalau kita bilang ilmu psikologi sekarang itu memang sangat dibutuhkan ketika kita mendidik anak, dalam mendidik anak. Kan sekarang kalau kita melihat ya remaja ataupun Gen Z sekarang itu kan sedikit-sedikit, aduh aku mental illness, pernah dengar semuanya itu nggak bisa gitu kan, aduh mental illness gitu, terus aduh toxic relationship. Hanya itu yang mereka ungkapkan, karena dan mereka merasa ketika mereka mendapatkan mental illness itu kayak sebuah kebanggaan tersendiri loh mereka. Nah itu kan berarti ada pergeseran pola pikir. Nah pergeseran pola pikir itu dari mana dibangunnya? Jadi seperti itu. Jadi kalau orang dulu mungkin anaknya dipasih, malu ya Pak ya. Kalau sekarang anak sekarang Gen Z itu sangat bangga dengan mereka kena mental illness. Jadi nah itu yang harus dirubah. Bukan berarti kita menjadi tahu kalau orang tua kan tahu kalau anaknya ada yang bermasalah secara mental. Harusnya kan kita nggak tahu, kita harusnya obatin dan kita harusnya kawal itu untuk semakin tidak menyimpang melakukan penyimpangan ataupun tindakan-tindakan kriminal seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang itu kalau sudah kena mental illness itu kayak dapat awards gitu. Nah, itu sih ya. Iya, jadi kayak malah soalnya nggak memiliki gangguan kesehatan seperti itu, malah merasa dirinya aku punya mental illness loh, aku tuh depresi, dikasih tugas kuliah udah langsung depresi dan begini. Tapi mentalnya sudah menurun seperti itu. Iya, karena kurang pemahaman bahwa mereka itu adalah sejatinya adalah peran mereka di dalam bangsa dan negara itu sangat penting. Mereka adalah agent of change, agent of social control, iron stock, kemudian guardian of value. Guardian of value itu apa? Dia harus mengawal moral. Ketika orang mahasiswa, kita bicara mahasiswa, mahasiswa mereka sudah menjadi guardian of value. Karena apa? Mereka dianggap pengawal moral. Moral mereka sudah dijamin. Terus ketika sudah menjadi mahasiswa, apa? Mereka mengenyam pendidikan tinggi dibanding yang lain. Itu yang perlu dipahami. Perkembangan satu remaja maupun mahasiswa ini yang saat ini adalah dari gadget. Dari gadget. Nah, gadget ini, kalau dari penelitian ini sangat mudah paham dari gadget ini. Nah, salah satunya adalah ujaran kebencian, bertawaf dan sebagainya. Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, bagaimana dari Bapak Azali? Perkembangan teknologi masih perkembangan teknologi. Satu sisi kita sangat diuntungkan oleh perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, yang pada mungkin 30 tahun yang lalu tidak bisa kita bayangkan, ya. Kemudian hari ini ternyata menjadi sebuah kenyataan, termasuk komunikasi dan menerima informasi. Tapi satu aspek ternyata perkembangan informasi ini membawa dampak yang sangat-sangat luar biasa. Dampak negatifnya, ya, dampak negatifnya. Sehingga lahirlah kejahatan-kejahatan dalam bentuk yang baru, termasuk ujaran kebencian. Nah, bagaimana solusinya?
eh, karena kita dalam perspektif hukum Mas ya, sebetulnya hukum itu tidak selalu menjadi instrumen satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan atau kenakalan atau mungkin kejahatan-kejahatan itu. Dalam bahasa kriminologi tidak harus selalu menggunakan pendekatan penal, tapi juga menggunakan pendekatan non penal. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu, lebih banyak pendekatan non penal. Nah, non penal bisa dari aspek keluarga, mungkin dari aspek apa itu role model. Nah ini termasuk yang menjadi problemnya adalah mahasiswa atau remaja itu sudah kehilangan role model, dan itu pun juga dipengaruhi oleh media informasi. Jadi media informasi tidak banyak memberikan pendidikan nilai, ya, tapi justru menghancurkan nilai. Semuanya itu karakternya, mengembangkan potensinya betul. Kalau mengikuti teknologi saat ini media, Oke, yang selalu kita pesankan kepada mahasiswa atau remaja, bagaimana membentuk manusia yang berintegritas. Berarti kalau mahasiswa di Fakultas Hukum jangan hanya sekedar mengejar prestasi, tapi bicara indeks religiusitas ya. Jadi semakin matanya religius, itu semakin akan membuat pribadi itu mempunyai integritas. Siapa yang mempunyai tugas untuk memberikan inisiasi terhadap nilai religiusitas, lembaga pendidikan, keluarga. Nah, kesadaran ini tampaknya belum menjadi kesadaran bersama. Akhirnya lahirlah kenakalan remaja, kenakalan mahasiswa. Ada yang nakal nggak tuh? Remaja. Under 21 Pak, masih remaja. Kenakalan remaja, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bukan mutlak kesalahan dari remaja itu sendiri, tapi hilangnya tanggung jawab lingkungan terhadap remaja tersebut. Lingkungan terhadap remaja tersebut. Oke, siapa Pak? Sekarang kira-kira apakah pernah dari pihak hukum, pihak penegak hukum pernah sosialisasi bersama dengan kampus-kampus termasuk kampus Unpad ini untuk sosialisasi ke masyarakat? Mungkin penegak hukum itu kepolisian, kejaksaan, atau lembaga hukum, apakah pernah sosialisasi ke masyarakat untuk menjelaskan aturan-aturan perundang-undangan atau tentang hukum-hukum seperti itu, Pak? Kalau kita dari perguruan tinggi, memang di samping mempunyai tugas untuk transformasi knowledge, transformasi ilmu pengetahuan, di sisi lain kita mempunyai kewajiban pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau nggak salah di Privat itu hanya dalam perguruan tinggi itu, tapi empat dharma. Nah, lebih menuntut pada pengabdian masyarakat. Memang selama ini yang kita lakukan itu lebih banyak memberikan edukasi kepada publik tentang produk-produk hukum baru. Cuman sayangnya kadang-kadang kendala kita itu adalah kendala apa ya? Kendala apa itu? Finansial. Mungkin waktu. Kendala kemudian antusias dari warga itu juga sebenarnya berpengaruh sih Pak. Karena jadi sikap apatis saat ini terhadap hukum itu semakin meningkat. Karena setiap kali kalau ada penyuluhan ataupun kegiatan-kegiatan berbau dengan ya sosialisasi terhadap perundang-undangan yang baru, itu antusias masyarakatnya memang tidak sebanyak seperti dahulu gitu. Karena memang mungkin tingkat kepercayaan publik terhadap hukum pun Hukum itu seperti itu. semakin turun dengan fenomena-fenomena yang ada. Jadi mungkin yang kita harapkan ya semua stakeholders
yang ada di terkait dengan hukum ini, stakeholders hukum untuk semakin memperbaiki diri kita masing-masing supaya kepercayaan publik semakin meningkat bahwa memang aturan ini ada dibuat memang untuk dilaksanakan dan untuk melindungi semua hak-hak kita yang ada di Indonesia begitu, tidak hanya melindungi hak-hak segelintir pihak saja. Kita mengucap lagi soal hukum, tapi bukan dengan kenakan remaja. Tapi sikap remajanya itu seperti apa? Karena remaja ini sebagai pemilih baru, bukan politik. Saat ini kan politik Bapak Ibu. Nah, sikap para remaja ini seperti apa? Nantinya untuk menyikapi pada tahun politik. Soalnya ada politik uang, politik janji dan sebagainya. Ini jangan dari dulu bagaimana? Politik uang. Ini sangat sudah punya tradisi ya seperti itu. Yang tema yang diberikan ke kita, kemarin saya sempat komunikasi dengan sikap remaja dan sikap mahasiswa terhadap hukum. Apakah kita atau saya ini termasuk remaja? Jadi semakin semangat saya menghadapi remaja. Tapi hanya sekedar untuk melihat sekilas saja ya. Mainstream yang sekarang jalan gitu ya, mainstream harus yang sekarang jalan politiknya politik pragmatis. Di kekuasaan itu bukan diperebutkan dengan modal-modal ideologi, sehingga praktisi politik yang ideologis di Indonesia itu semakin terkikis dan semakin menguat. Nah, menjadi sebuah kekhawatiran ketika potret mainstream politik yang sekarang berjalan itu tertransformasikan ke para remaja, sehingga sikap remaja terhadap politik ke depan itu tidak jauh beda dengan pendahulu-pendahulunya. Jadi ada tradisi, ya. Nah, kalau modalnya sekarang satu sisi kita disebut sebagai negara hukum. Saya seringkali membahasakan runtuhnya negara hukum, ya, runtuhnya hukum di negara hukum. Jadi klaimnya negara hukum, tapi faktanya itu hukum itu runtuh. Kenapa? Ya karena para penegak hukum itu yang tidak mempunyai integritas. Nah, dari mana kita membangun integritas para penegak hukum? Itu ya, mulai dari lembaga pendidikan yang punya tanggung jawab dan dituntut tanggung jawabnya dalam rangka melahirkan para penegak hukum yang punya integritas. Bisa disimpulkan seolah-olah sekarang para koruptor yang sebagian besar itu kan berlatar belakang pendidikan yang tinggi di sini yang tahu kita hukum juga pendidikan dan sangat paham hukum dan mungkin juga sangat-sangat melontok dengan Pancasila ya. Tapi korupsi sebagai perilakunya itu kan kontradiksi dengan Pancasila. Tapi kembali ke karakternya, kontradiksi dengan hukum itu sendiri. Berarti kesimpulannya pendidikan selama ini itu menghasilkan para koruptor. Benar ya? Pendidikan selama ini adalah menghasilkan para koruptor. Nah, mulai dari bagaimana cara merebutkan kekuasaan ini nanti akan berdampak pada saat mereka itu berkuasa. Nah, bagaimana dengan remaja? Nanti hanya sebatas kekhawatiran. Saya belum melihat secara data bagaimana sikap remaja terhadap hukum. Tapi asumsi saya ya terjadi penurunan kepercayaan hukum itu sendiri. Sebagaimana pada umumnya masyarakat itu juga mengalami penurunan terhadap hukum. Jadi hukum yang diekspektasikan mampu mengayomi, ya, yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan, yang diharapkan bisa memberikan keadilan. Tapi kenyataannya akhir di situ ada pasar gelap, terjadi transaksi dalam rangka untuk memperoleh kekuasaan. Sekarang dilakukan ya, bagaimanapun caranya ya. Bagaimana yang dilakukan para remaja ini gimana sikap kita sambungkan tentang hukum peraturan tentang perpolitikan, tapi jalannya saat ini tradisi seperti itu.
Nah, soalnya kan bagi kita yang tahu tentang hukum, tapi itu bagaimana sikap kita? Ini siapa? Ini saya. Sikap dari mahasiswa, sikap dari kita sebagai seorang remaja atau mahasiswa ketika ini terjadi ya berarti ya ini ya. Iya. Terjadi perpolitikan, namun tradisi perpolitikannya seperti ini. Ya memang agak sulit. Kita tidak bisa basa-basi ya. Tapi memang kenyataannya agak sulit kita berada di lingkungan yang memang semuanya melakukan hal-hal yang sebenarnya kurang bermoral ataupun bisa dianggap tidak bermoral kan begitu ya Pak ya. Namun di sana sudah dianggap hal yang biasa. Nah sikap kita seperti apa sebagai mahasiswa ataupun remaja? Kalau saya boleh memberikan suggestion ataupun saran, ya tetap sebagai mahasiswa yang ataupun remaja yang berintegritas sesuai integritas yang sudah kita pelajari sebagai mahasiswa. Kalau yang jadi kita harus bedakan juga ya mahasiswa dengan yang mahasiswa hukum ataupun mahasiswa dengan mahasiswa yang non hukum, karena bagaimanapun tidak bisa disamakan pengetahuan hukumnya kan begitu. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswa non hukum setidaknya mereka harus memiliki common sense ataupun pengetahuan dasar mengenai norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat terkait dengan kejujuran, keadilan. Itu kan tidak berlaku hukum untuk belajar itu. Tapi semua mahasiswa yang tidak berlatar belakang hukum pun mempelajari. Terkait juga dengan pemilu itu kan harus berjur. Jadi jangan sampai berjur ini tidak komplit. Jadi harapannya tetap berintegritas, berjurdil meskipun nanti di dalam pelaksanaannya itu pun sulit untuk kita lakukan. Tapi ya itu kan hanya suggestion ketika kita terjun di lapangan, itu tidak. Tapi kalau remaja atau mahasiswa ini harus punya prinsip ya. Harus punya prinsip dan integritas yang ditanamkan gitu loh. Pengetahuan mengenai nilai-nilai keagamaan, religiusitas itu penting iya. Kan juga tidak sedikit yang religius pun tertangkap. Pemilu bisa melaksanakan satu prinsip yang kita punya. Tapi untuk organisasi masyarakat itu susah. Kalau pola pikir masyarakat berbeda-beda potensinya itu. Nanti kalau kita ngasih pemahaman seperti ini malah dianggap sombong dan sebagainya. Itu mulai dari dulu. Kalau boleh pinjam istilahnya Pak Anies itu kan seperti itu ya. Jadi istilahnya kan seperti itu. Jadi kita cerminkan diri kita dulu. Kita memberikan jadi tidak hanya sekedar omongan, perilaku yang kita lakukan sudah merupakan cerminan integritas, sehingga orang akan bisa menilai dan melihat sendiri tanpa kita harus perlu aku tidak koruptor, aku jujur dalam melakukan proses pemilihan legislatif, orang juga bisa menilai. Jadi kita harus model. Bukti yang paling penting. Boleh ini untuk mengakhiri dari kita tahu pada itu harapan Bapak Anjani sama publik ini seperti apa? Publik di mata remaja dan mahasiswa ini seperti apa? Sebagai closing statement negara kita adalah negara hukum. Masa Belandanya itu Rechtsstaat negara hukum. Nah, sebagai negara hukum tentu seluruh anatomi kekuasaan dan warga negara itu harus tunduk kepada hukum. Kenapa harus tunduk kepada hukum? Karena hukum diyakini mampu memberikan keadilan. Nah, karena hukum diyakini mampu memberikan keadilan, berarti seluruh stakeholder bagi negara ini ya harus memahami hukum dan harus konsisten dengan apa yang dimuat dalam hukum. Hukum tertulis bukan satu-satunya, tapi ada hukum yang tidak tertulis. Itu pun juga bagian dari instrumen yang seharusnya mengikat perilaku anak bangsa, termasuk remaja, ya, agar perilakunya, sikapnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum. Nah itu apa itu istilahnya itu dasolnya ya, dasolnya, sehingga ada
gap antara solemn dengan sane, ya, gap antara yang diharapkan adalah hukum dan kenyataannya itu bukan melebar tapi semakin menyempit. Kalau bisa tidak ada gap, ya, apa yang diciptakan oleh hukum, apa yang diinginkan oleh hukum dalam faktanya, ya sebagaimana. Nah, gap kita itu kan terlalu menganga. Nah, harapan kita ya remaja, mahasiswa harus bagaimana menjadi remaja yang berintegritas. Nah, untuk menjadi mahasiswa atau remaja yang berintegritas, lingkungannya pun juga harus bertanggung jawab untuk melahirkan remaja atau mahasiswa yang berintegritas. Seperti itu. Untuk dari publik, conclusionnya gini ya. Untuk mahasiswa sih saya lebih menekankan kepada mahasiswa karena tadi sudah disinggung soal remaja. Untuk mahasiswa, semua mahasiswa yang sekarang sedang tertidur lelap beberapa tahun belakangan ini, saya harap segera bangkit, segera bangun dari tidur dan segera menelaah kembali peran-peran dari mahasiswa itu sendiri. Yaitu kalian adalah agent of change, kalian adalah agent of social control, kalian adalah iron stock-nya Indonesia. Jadi pelaksanaan hukum, pelaksanaan kesejahteraan, pelaksanaan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sebenarnya ada di tangan kalian. Jadi kalianlah yang akan mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau kalian tertidur, keadilan ataupun suara-suara dari rakyat yang harusnya kalian suarakan itu tidak akan terdengar di pemangku kebijakan. Jadi harapannya untuk para mahasiswa sekarang, baik yang apalagi mahasiswa fakultas hukum harus mulai hukum, harus mulai politik, harus mulai semua kebijakan yang ada di Indonesia ini untuk mengembalikan fitrah, kalian kembali ke fitrahnya, yaitu agent of change, social control, iron stock. ya saya terima kasih. Sedikit banyak tahu tentang hukum. Ya, soalnya kan saya sendiri nggak pernah belajar tentang hukum nih. Ya, tahunya kan realita di lapangan seperti apa, hukum seperti itu ya. Nah, mungkin bisa bermanfaat buat pribadi saya dan buat para semuanya yang mengikuti di channel kami, Deteksi Channel itu. Ya, jangan bosan-bosannya Bapak sama Ibu untuk kita repetir lagi. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ke Pasar Sukojadi beli cumi-cumi. Sekian dari kami, sampai jumpa kembali bersama Deteksi Channel.